Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama gua Rayut dan kali ini gua akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Mohra. Film ini dirilis pada tahun 1994, disutradarai oleh Rajiv Rai, dibintangi oleh Akshay Kumar, Sunil Shetty, Rivina Tandon dan juga Nasiruddin Shah. Mengisahkan tentang seorang pria yang ingin melakukan balas dendam kepada 4 pelaku pembunuh istri dan adik iparnya. Tetapi karena film ini cukup jadul, jadi saya mohon maaf terlebih dahulu apabila visual atau gambar yang terdapat pada konten ini terlihat agak burik begitu ya. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Pria ini bernama Vishal dan ini adalah istrinya. Seperti biasa di pagi hari Vishal akan berangkat bekerja sekaligus mengantarkan adik iparnya berangkat ke kampus. Adik ipar ini bernama Rita. Rita merupakan anak yang nakal. Sesampainya di kampus, Rita disambut oleh kekasihnya yang bernama Tony. Tony merupakan pria penakut tetapi ia pecandu obat-obatan terlarang. Teman-teman Tony juga mengagumi kecantikan Rita. Mereka mempunyai rencana jahat pada Tony dan Rita. Mereka akan mengundang Tony dan Rita ke pesta ulang tahunnya. Sesampainya di pesta, pria yang berulang tahun meminta Rita untuk berdansa dengannya. Tony mengizinkan dan Tony diberi obat oleh rekannya. Tony menikmati obat itu di sebuah kamar agar tidak ketahuan oleh Rita. Mereka mencekoki Rita dengan minuman keras yang sudah dioplos dengan obat. Mereka melecehkan Rita. Rita digilir oleh 4 pria ini hingga tak sadarkan diri. Tony membawanya ke rumah sakit tetapi nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan. Vishal dan istrinya datang ke rumah sakit. Vishal sangat marah dan terus mendesak Tony. Tony mengatakan kalau Rita dicekoki dan digilir oleh 4 pria. Keesokan harinya mereka menjalani persidangan tetapi Tony yang berperan sebagai saksi ia justru tidak berani mengatakan yang sebenarnya karena ia sangat takut pada 4 pria itu. Ditambah lagi 4 pria itu telah menyuap jaksa penuntut umum sehingga 4 pria itu menang dalam persidangan ini. Vishal juga kalah debat dengan jaksa ini. Hakim memutuskan kalau Rita meninggal murni karena overdosis oleh obat-obatan terlarang yang ia konsumsi sendiri. Sementara Tony dijatuhi hukuman 3 bulan penjara karena mengajukan tuduhan palsu. Di sore harinya 4 pria ini mendatangi rumah Vishal untuk bersilaturahmi dan ikut berduka cita atas meninggalnya Rita. Tetapi menyadari Vishal sedang tidak ada di rumah, 4 pria ini malah menggodanya dan berniat untuk memperkaos istrinya Vishal. Istrinya Vishal memilih bunuh diri daripada ia harus melayani nafsu bejat ke 4 pria tersebut. Mereka bergegas kabur dan berpapasan dengan Vishal di depan rumah. Vishal melihat istrinya yang sudah terbunuh. Emosinya sudah tak terbendung. Vishal tidak akan melaporkan masalah ini pada polisi. Vishal berniat balas dendam dengan caranya sendiri. Vishal akan membunuh ke-4 pria tersebut. Vishal mengintai 4 pria itu dan ia juga melihat jaksa penuntut umum itu yang sedang menerima uang pembayaran dari mereka. Vishal membunuh satu persatu ke-4 pria itu. Jaksa itu melaporkan pembunuhan ke-4 pria tersebut dan Vishal dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Vishal akan dipenjara di lapas tua di suatu daerah terpencil khusus penjahat-penjahat berbahaya. Selanjutnya kita akan diperkenalkan dengan seorang jurnalis cantik bernama Roma. Roma menelpon ayahnya yang bertugas di lapas tua. Roma akan datang ke lapas tua itu untuk bertemu ayahnya dan menulis artikel tentang lapas tua tersebut karena menurutnya lapas tua itu sangat menarik untuk ditulis dan dipelajari sejarahnya. Keesokan harinya Roma sudah sampai di lapas tua ini dan ia ditemani seorang polisi untuk menjelaskan kegiatan para napi di lapas ini. Roma diajak ke dapur lapas. Para napi di sini diberi tugas masing-masing, ada yang memasak, menyiapkan makanan bersih-bersih dan lain-lain. Jadi mereka semua mempunyai kesibukan. Para napi ini sudah bertahun-tahun tidak melihat wanita. Tiba-tiba polisi itu dipukul oleh seorang napi. Para napi di dapur akan memperkaos Roma di sini. Saat itu juga Vishal datang dan menghajar mereka. Vishal berhasil mengalahkan mereka. Di sore harinya Roma mendatangi Vishal untuk mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Aku melihat amarah di matamu saat kau menyelamatkanku, aku sangat yakin kau adalah orang baik. Vishal menjawab, aku bukanlah orang baik, aku pembunuh, aku telah membunuh 4 orang sekaligus dan pengadilan telah menjatuhi hukuman penjara seumur hidup dan aku juga tidak pernah menyesali perbuatanku.
Tekanan apa yang membuatmu melakukan pembunuhan? Aku seorang jurnalis, aku akan menulis artikel tentang kasusmu. Faisal tak mau menceritakan karena ia ingin melupakan masa lalunya. Keesokan harinya Roma kembali menanyakan pada Faisal tentang apa yang membuatnya melakukan pembunuhan. Faisal menjelaskan semuanya tentang apa yang terjadi saat itu. Dulu hidupku terdapat sebuah harapan juga terdapat impian seperti orang-orang. Aku menjalani hidup dengan baik, aku sangat taat terhadap sistem pemerintahan. Tetapi seketika itu kehidupanku hancur setelah aku mengetahui ternyata sistem hukum di negara kita tidak bisa memihak pada siapa yang benar. Adik iparku digilir 4 pria hingga meninggal. Hukum tidak memihak padaku. Kemudian istriku juga meninggal oleh 4 pria yang sama. Aku memutuskan untuk mengadili 4 pria itu dengan caraku sendiri. Roma berjanji akan berusaha keras untuk membebaskan Faisal. Singkat cerita, Roma telah menulis artikel tentang Faisal tetapi koran tersebut dilarang edar oleh pemerintah karena dituding menjelekan pemerintahan. Rekan kerjanya menyayangkan tindakan Roma. Rekannya khawatir Roma bisa dipecat oleh Tuan Jidal dari perusahaan ini karena artikelnya. Tapi saat itu juga Tuan Jidal menelpon dan memuji artikel yang dibuat oleh Roma walaupun dilarang edar. Tuan Jidal akan membantu Roma untuk membebaskan Faisal. Roma mendatangi kepolisian Mumbai untuk menanyakan berkas tentang kasus Faisal. Komisaris tidak tertarik dengan kasus-kasus pembunuhan. Komisaris menyarankan Roma untuk bertemu dengan Inspektur Amar saja. Inspektur Amar datang dengan membawa penjahat yang ia dapat. Roma sangat terkesan pada Amar dan Roma jatuh cinta pandangan pertama pada Amar. Amar segera menanyakan, apa yang bisa kubantu Nona? Roma menjelaskan kalau dirinya seorang jurnalis dan meminta berkas kasus Faisal untuk ditelusuri kebenarannya. Amar segera mengambilkan berkasnya. Sidang banding kasus Faisal segera dilaksanakan. Hakim, komisaris dan pejabat tinggi lainnya datang dalam sidang ini. Roma sudah mengumpulkan semua bukti termasuk Tony yang merupakan saksi atas meninggalnya adik ipar Faisal. Jaksa penuntut umum yang memihak pada 4 pria pembunuh adik ipar dan istri Faisal tidak dapat hadir. Tetapi Tuan Jidal membawa pernyataan resmi dari jaksa penuntut tersebut. Tuan Jidal memang buta penglihatan tetapi dia sangat cerdas. Jidal orang yang paling banyak melontarkan kalimat pembelaan terhadap Faisal dalam sidang ini. Hakim memutuskan untuk membebaskan Faisal. Faisal terpaksa melakukan pembunuhan karena ia terdampak oleh kesalahan sistem hukum itu sendiri. Dan ia memerintahkan polisi untuk menangkap jaksa penuntut umum karena terbukti menyalahgunakan jabatannya sebagai ladang bisnis. Dan berharap dengan adanya kasus pembebasan Faisal ini hukum bisa lebih baik dan bisa melindungi orang-orang yang benar. Di sore harinya Roma mendatangi rumah Amar untuk mengucapkan terima kasih karena telah memberikan berkasnya. Ia juga bertemu ibu Amar. Ternyata almarhum ayahnya Amar juga merupakan seorang polisi yang hebat. Amar terinspirasi dari keberanian ayahnya. Roma semakin jatuh cinta pada Amar. Keesokan harinya saat Amar sedang membaca koran di rumah, Roma mendatanginya. Mereka membicarakan Faisal yang telah dibebaskan. Amar tidak begitu yakin kalau Faisal tidak akan melakukan pembunuhan lagi. Karena biar bagaimanapun Faisal telah membunuh 4 orang dan itu sangat mengerikan. Roma menggoda Amar. Amar tidak memikirkan tentang cinta. Amar ingin fokus terhadap tugasnya sebagai seorang polisi. Roma mengatakan, nanti tepat jam 8 malam akan ada orang bunuh diri di sebuah gedung. Jika kau benar-benar polisi hebat kau harus datang tepat sebelum jam 8 malam. Kemungkinan kau akan bisa menyelamatkannya. Di malam harinya Amar mendatangi lokasi gedung yang telah ditunjukkan. Ternyata wanita itu adalah Roma dan mereka berdua nyanyi dan menari. Ia ini adalah ciri khas dari film India. Faisal diantar ke rumah Tuan Jidal oleh anak buah Tuan Jidal. Faisal bertanya, kenapa kau melakukan kebaikan ini padaku? Padahal kita tidak saling kenal. Hei Faisal, aku mengenalmu setelah Roma menceritakan padaku tentang kasusmu. Aku merasakan hal yang sama denganmu. Istriku dibunuh oleh pria yang terpengaruh oleh obat terlarang. Obat terlarang memang mengerikan. Tetapi bisnis obat terlarang sangat menggiurkan, sampai-sampai tak ada orang yang mau menghentikannya. Polisi, hakim atau pejabat tak mau menghentikan bisnis obat menjijikan itu. Dan hari ini aku bertemu orang yang tepat. Kau adalah orang yang akan memulai revolusi ini. Dengan tanganmu ini aku yakin kau bisa menghentikan drama obat menjijikan itu. Faisal menjawab, aku tidak bisa melakukannya dan aku tidak mau. Hei Faisal, 4 pemuda yang telah menewaskan istri dan adik iparmu itu karena mereka terpengaruh oleh obat terlarang. Kau membunuh 4 pemuda itu.
dan kau tidak menghukum orang yang lebih bersalah dari keempat pemuda yang kau bunuh, yaitu merekalah orang-orang yang telah memberi obat pada empat pemuda itu. Merekalah penjahat yang sebenarnya. Dan selama para pembisnis obat menjijikan itu masih hidup, pembunuhan-pembunuhan pada wanita tak bersalah akan terus terjadi di kota ini. Faisal berkata, Tuan Jidal yang terhormat, kau memang telah membebaskanku, tetapi maaf, aku tidak bisa menuruti kemauanmu. Seharusnya kau katakan ini terlebih dahulu sebelum membebaskanku agar kau tak kecewa. Dan Faisal bergegas pergi meninggalkannya. Hidup di dalam kesunyian, Faisal terus teringat pada istri dan adik iparnya. Faisal merasa sangat kehilangan mereka dan sangat menyayangkan kepergian orang-orang yang ia cintai. Kata-kata Tuan Jidal terus menghantui pikirannya. Keesokan harinya Faisal mendatangi Tuan Jidal dan mau memulai revolusi ini untuk menghentikan bisnis obat menjijikan itu. Tuan Jidal terlebih dahulu menjelaskan bagaimana cara pembisnis obat itu berjalan. Mereka membentuk sebuah jaringan di mana dalam jaringan itu terdapat orang-orang penting di dalamnya. Di kota besar ini terdapat dua kelompok pembisnis obat. Kelompok pertama dipimpin oleh Gibran dan kelompok kedua dipimpin oleh Tyson. Dan saat ini kedua kelompok tersebut sedang berselisih. Kau bisa memanfaatkan perselisihan kedua kelompok tersebut, Faisal. Foto dan nama orang-orang yang harus kau bunuh ada dalam berkas ini. Dan yang terakhir, ada satu orang lagi yang fotonya tak terdapat dalam berkas itu. Orang itu adalah komisaris polisi. Faisal, jika kau membutuhkan bantuan senjata atau uang, kau tinggal bilang saja padaku. Dan kita tidak bisa bertemu di tempat ini lagi. Saya akan bertemu denganmu lagi nanti di tempat yang akan saya tentukan. Di sisi lain, Amar sedang meminta pada komisaris agar kepolisian Mumbai membentuk tim untuk membasmi para pengedar obat terlarang secara serius. Karena pecandu obat terlarang di kota ini semakin bertambah dan ini akan sangat berbahaya untuk generasi muda. Tetapi komisaris menghiraukannya karena ia merasa sudah tua dan tak mau mengambil resiko. Hari ini Gibran merayakan ulang tahun. Gibran dikejutkan dengan datangnya Tyson yang merupakan saingan dalam bisnis obat terlarang. Dulunya Gibran dan Tyson selalu bekerja sama, tetapi akhir-akhir ini mereka sedang berselisih karena merasa dirugikan satu sama lain. Tetapi hari ini Tyson mendatangi acara ulang tahun Gibran guna mengucapkan selamat ulang tahun dan memberikan hadiah seorang wanita untuk dinikmatinya. Gibran tidak begitu yakin tentang maksud kedatang Tyson yang mengajaknya berdamai. Amar juga sudah menyusup dalam pesta ulang tahun ini. Gibran dan Tyson membagi wilayah kekuasaan dan membuat kesepakatan. Wilayah barat kekuasaanmu dan wilayah timur untukku. Gibran mendapat telepon dari satu pelanggan yang hendak membeli barang padanya. Gibran akan membuat pertemuan dengan pelanggan itu di salah satu klub malam. Gibran mempercayakan pada tangan kanannya yaitu Irfan. Irfan yang akan bertemu dengan pelanggan itu di klub malam. Amar mengetahui rencana Gibran. Amar berencana akan menangkap Irfan beserta barang buktinya. Amar, Roma dan polisi yang bernama Kasih mengatur strategi untuk menyusup ke klub malamnya. Dan mereka bertiga berencana masuk dalam klub malam tersebut dengan cara menyamar sebagai penyanyi. Ternyata Faisal juga sudah menyusup di klub malam ini. Saat lagu berhenti, Amar mematikan lampu dan menodongkan senjata api pada Irfan. Amar tidak akan membunuh Irfan. Amar hanya akan menangkap Irfan beserta barang buktinya. Tetapi Irfan berhasil kabur dan Irfan ditarik masuk oleh seseorang ke dalam bis berlantai 2. Amar menghadang bis tersebut. Amar mencarinya di lantai atas. Tapi anehnya Irfan sudah tewas. Amar dan Kasih melihat Faisal yang ternyata juga ada di bis ini. Faisal mengatakan kalau dirinya hanya penumpang bis dan tidak tahu apa-apa. Faisal juga menunjukkan tiket bisnya. Keesokan harinya, Gibran dan anak buahnya ingin mengetahui siapa pelaku pembunuh anak buahnya. Karena pada malam itu mereka hanya melihat Amar. Sedangkan Amar adalah seorang inspektur yang taat hukum, ia tidak mungkin melakukan pembunuhan. Tetapi Gibran mempunyai akses dengan polisi yang tak berguna di kepolisian, tetapi polisi itu berguna untuk Gibran. Dan polisi tersebut adalah Kasih. Kasih menawar harga terlebih dahulu sebelum ia menceritakan kronologi kematian Irfan.
Kasih menceritakan pada saat itu lampu mendadak mati dan Irfan kabur keluar. Kasih bersama Amar mengejar Irfan dan Irfan ditemukan tewas di sebuah bis, tetapi Kasih tidak tahu siapa pelaku pembunuhnya. Gibran curiga pada Tyson. Karena hanya Tysonlah yang secara terang-terangan berani melawan Gibran. Tyson mempunyai tangan kanan bernama Marcos. Vishal mencoret foto Marcos yang itu artinya Marcos adalah target yang akan Vishal bunuh berikutnya. Amar dan Kasih juga sedang membidik Marcos si tangan kanan Tyson. Amar akan menangkap Marcos. Marcos keluar dari sebuah hotel bersama wanita. Marcos kehilangan kunci mobil. Marcos merasa dirinya tidak membawa kunci mobil ke dalam hotel. Yang ia ingat, ia menggantungkannya di mobil. Ini aneh. Marcos mendapati Vishal yang sedang rebahan. Vishal menendang pistolnya dan melemparnya keluar gedung. Amar dan Kasih terkejut. Amar dan Kasih segera masuk untuk mencari tahu apa yang terjadi. Amar dan Kasih mendapati Vishal di sini. Amar curiga pada Vishal. Saat Vishal didesak seketika itu juga Tuan Jidal datang dan melakukan pembelaan pada Vishal. Keesokan harinya Gibran dihadang oleh Tyson dan anak buahnya. Tyson meyakini kalau Gibranlah yang membunuh Marcos di hotel. Tyson hanya memberi peringatan pada Gibran, tetapi jika Gibran melakukan pembunuhan lagi Tyson tak segan-segan akan segera menghabisi Gibran. Perselisihan kedua kelompok ini semakin memanas karena saling salah faham. Tuan Jidal melakukan pertemuan dengan Vishal. Tuan Jidal mengucapkan selamat pada Vishal karena telah membuat perselisihan kedua kelompok tersebut semakin memanas. Kamu bisa memanfaatkan keadaan ini dengan membunuh mereka satu persatu tanpa dicurigai. Tapi kau harus hati-hati pada polisi, khususnya Inspektur Amar. Amar telah mencurigaimu. Hari ini adalah ulang tahun Roma. Roma menunggu kedatangan Amar. Tuan Jidal juga datang dalam pesta ulang tahun Roma karena Roma adalah karyawan Tuan Jidal. Amar datang dengan ibunya dengan membawa bunga dan cincin untuk bertunangan dengan Roma. Sesungguhnya Tuan Jidal mencintai Roma dalam diam. Keesokan harinya Tyson mendapati telepon dari pelanggannya di Hong Kong untuk melakukan pembelian barang haram tersebut. Mereka akan melakukan transaksi di dalam gudang milik Tyson. Tyson akan mempercayakan pada tangan kanannya untuk menemui mereka di dalam gudang. Amar dan Kasih sudah menyadap telepon mereka. Keesokan harinya Amar dan Kasih menyamar sebagai orang Hong Kong dan akan menemui tangan kanan Tyson di dalam gudang sebelum pembeli yang asli datang. Amar berharap bisa menangkap tangan kanan Tyson beserta barang buktinya. Saat mereka sedang melakukan transaksi, penyamaran Kasih ketahuan oleh mereka sehingga Amar memutuskan untuk membuka penyamarannya. Tangan kanan Tyson menodongkan pistol tapi dengan santainya Amar melepas pelurunya sehingga terjadi kericuhan di sini. Tangan kanannya melarikan diri dengan membawa barang haram tersebut. Amar segera mengejarnya. Mobil putih menghampirinya dan memberikan tumpangan. Tetapi pengemudi mobil itu adalah Vishal. Vishal membawa mobil dengan kecepatan sangat tinggi dan Vishal melompat sebelum mobil itu masuk ke dalam jurang. Kasih melihat Vishal dengan jelas. Tyson meminta penjelasan terhadap kematian tangan kanannya pada kepolisian. Komisaris mengatakan, ya Amar memang menyerang gudangmu tetapi Amar tidak mungkin membunuhnya. Tangan kananmu jelas mati karena kecelakaan. Di sisi lain Kasih sedang menjelaskan kronologi kematian tangan kanan Tyson pada Gibran. Kasih juga mengatakan kalau pembunuhnya adalah seorang pria bernama Vishal. Vishal adalah pria pembunuh yang kala itu pernah viral di berita koran saat pembebasannya dari penjara. Setiap kematian anak buahmu dan anak buah Tyson di situ selalu terdapat Vishal. Gibran tak tahu maksud pembunuhan yang dilakukan oleh Vishal. Polisi juga tidak ada kerjasama dengan Vishal. Lalu Vishal bekerja untuk siapa? Gibran panik dan segera menyuruh anak buahnya untuk mengamankan pabrik. Tetapi Vishal sudah sampai di pabrik milik Gibran. Vishal masuk dengan menyamar sebagai tukang listrik. Vishal melihat aktivitas pembuatan obat terlarang. Vishal menaruh bom dan ia segera pergi. Saat bom itu meledak anak buah Gibran melihat Vishal yang sedang lari menjauh dari ledakan itu. Gibran menelpon Tyson dan menjelaskan kalau ada orang ketiga bernama Vishal yang telah memanfaatkan perselisihan kita.
Gibran mengajak Tyson untuk melakukan pertemuan di tempat Gibran. Tetapi Tyson curiga pada Gibran dan meminta untuk bertemu di tempat netral yang bukan milik Gibran dan juga bukan milik Tyson. Keesokan harinya mereka bertemu di sebuah lokasi yang sudah ditentukan. Saat mereka baru saja bertemu dan hendak berbicara, Vishal menembak Tyson, tetapi karena Vishal bukan sniper hebat maka tembakannya hanya mengenai lengan Tyson yang mengakibatkan kesalahpahaman di antara kedua kelompok ini sehingga terjadilah baku tembak yang mengakibatkan kepunahan kedua gang pengedar obat terlarang ini. Semuanya tewas dan hanya tersisa Gibran yang masih hidup. Vishal tak tahu kalau Gibran masih bernyawa. Vishal mengabari pada Tuan Jidal kalau semua anggota dari kelompok tersebut sudah musnah. Sekarang tinggal satu lagi yang harus dibunuh, yaitu Bapak Komisaris. Vishal mendatangi kediaman Komisaris. Saat Vishal sedang membidiknya, kebetulan Komisaris sedang berbicara baik pada seseorang sehingga Vishal sangat dapat menyimpulkan kalau Komisaris merupakan orang baik dan tidak layak untuk dibunuh. Gibran juga membuntuti Vishal. Keesokan harinya Amar mendatangi lokasi bekas kerusuhan kedua kelompok tersebut dan ia menemukan kacamata yang biasa dipakai oleh Vishal. Vishal bertemu dengan Tuan Jidal. Vishal menyalahkan Tuan Jidal karena Komisaris adalah orang baik. Kenapa kau menyuruhku untuk membunuhnya? Tuan Jidal terus mengatakan kalau Komisaris merupakan orang yang berbahaya. Tetapi Vishal tetap bersikeras dan menantang Jidal sehingga Tuan Jidal memukulnya. Saat Vishal melempar asbak ke arah Tuan Jidal menangkap asbak tersebut dan ternyata selama ini Tuan Jidal hanya berpura-pura buta. Vishal bertanya, jadi selama ini kau berpura-pura buta? Dan kau menyuruh aku menari di atas musik kesukaanmu? Jidal menjawab, iya benar sekali dan kau telah berhasil membunuh pesaingku yang dulunya mereka adalah temanku sendiri yaitu Gibran dan Taisar. Dengan musnahnya kedua kelompok tersebut maka akulah yang akan berkuasa di negeri ini. Saat Vishal menodongkan pistolnya, mereka berdua dikagetkan dengan munculnya Gibran yang menembak pistol Vishal. Gibran menyelamatkan Jidal karena ia sudah tak berdaya lagi, pabrik dan anak buahnya sudah musnah. Satu-satunya harapan hidup Gibran adalah bergabung bersama Jidal untuk bisa melanjutkan karirnya di dunia kriminal. Jika Vishal dibiarkan hidup jelas Vishal akan membahayakan Jidal. Vishal diikat di kursi dan Jidal menaruh bom di rumah ini. Saat mereka keluar Vishal berhasil melepaskan ikatannya dengan cara membenturkan kusrinya ke tembok. Vishal mendatangi rumah Roma dan akan menceritakan semuanya. Tetapi Roma panik saat melihat Vishal berdarah dan Roma akan mengobati Vishal terlebih dahulu. Amar datang ke rumah Roma dan melihat Roma yang sedang mengobati Vishal. Tetapi dilihat dari belakang mereka berdua terlihat seperti sedang bermesran. Amar salah faham pada mereka berdua tetapi Amar datang sebagai polisi untuk menangkap Vishal karena ia menemukan berkas bukti pembunuhan yang dilakukan oleh Vishal. Amar menyinggung hubungan gelap antara Roma dan Vishal sehingga terjadilah perselisihan di antara mereka. Amar memukul Vishal menggunakan skop dan Amar berhasil mengamankan Vishal. Gibran membawa Kasih pada Tuan Jidal karena terdapat informasi sangat penting dari kepolisian. Kasih terkejut karena ternyata Gibran anak buah Jidal. Kasih sama sekali tidak menyangka di balik sosok Jidal yang lembut ternyata ia adalah bos obat terlarang. Kasih memberi informasi kalau Inspektur Amar telah menangkap Vishal dan esok hari Vishal akan menjalani persidangan dan mengungkap siapa yang telah menyuruhnya untuk melakukan pembunuhan. Jidal terkejut karena sebelumnya ia kira Vishal sudah tewas oleh bom yang ia pasang. Kasih juga semakin terkejut setelah mengetahui ternyata Jidal tidaklah buta. Di malam harinya, Jidal mengadakan pesta launching surat kabar di kediamannya. Semua temannya juga datang ke pesta ini termasuk Amar dan juga Komisaris. Amar memberitahu pada Komisaris kalau Vishal telah berhasil ia tangkap dan besok akan menjalani persidangan. Komisaris sangat menyayangkan penangkapan Vishal karena Vishal sangat berguna untuk negara. Bahkan Vishal lebih berjasa daripada polisi. Vishal membunuh bandar-bandar obat terlarang yang Amar sendiri kesulitan menangkapnya. Tetapi maksud Amar menangkapnya adalah paling tidak Vishal akan mengungkap siapa yang menyuruhnya. Roma datang dan Amar sepertinya masih kecewa pada Roma.
Dalam pesta ini, Jidal mempunyai suatu rencana pada Roma. Setelah pesta selesai, Jidal mengungkapkan perasaan cintanya pada Roma karena hari ini adalah hari terakhir Jidal berada di kota ini. Jidal akan pergi keluar kota dan mengajak Roma. Roma tak menyangka kalau Jidal mempunyai perasaan cinta padanya. Roma geli melihat Jidal, tetapi Jidal terus merayu dan menggodanya. Jidal juga mengakui ketidakbutaannya. Saat itu juga rekan kerja Roma memergokinya dan Jidal segera menembak kepalanya. Di pagi harinya komisaris membebaskan Visal dan ia yang bertanggung jawab atas semuanya. Amar datang dan terlibat cekcok dengan komisaris. Visal menjelaskan semuanya dengan tegas. Kasih menguping pembicaraannya. Visal menjelaskan kalau dirinya dikendalikan oleh Jindal. Dulunya Jindal yang membebaskanku dari penjara dan meracuni otakku untuk menumpas para penjahat, tetapi ternyata itu semua agar ia bisa menjadi raja penjahat di kota ini. Jindal juga menyuruhku untuk membunuhmu, komisaris. Dan Jindal juga pelaku pembunuhan pada ayahmu, Amar. Jindal berpura-pura buta hanya untuk mengelabui polisi. Mereka menggerebek kediaman Jindal, tetapi Jindal sudah tidak ada dan hanya terdapat mayat rekan kerjanya Roma. Saat itu juga Jindal menelpon dan merendahkan komisaris dan juga para polisi yang datang ke rumahnya dengan menggunakan senjata lengkap. Menurutnya polisi hanya bisa menggeretak dan tidak ada hasil. Jindal juga menunjukkan Roma yang sudah di tangannya. Roma mengatakan kalau Jindal sangat berbahaya. Jindal telah membunuh rekan kerjaku. Jindal tidak buta dan Roma sangat ketakutan. Amar dan Visal meyakini kalau polisi di sini ada yang bekerja sama dengan Jindal. Bagaimana tidak saat polisi tiba dengan menggunakan senjata lengkap, Jindal segera menelpon ke sini. Amar meyakini kalau Kasih adalah orangnya. Kasih didesak sehingga ia mengakuinya. Mereka datang ke lokasi dan tidak menggunakan atribut polisi. Jindal sedang melakukan pertemuan dengan calon anak buah barunya. Hari ini adalah hari terakhir Jindal di India karena ia besok akan terbang ke luar negeri untuk berbulan madu dengan Roma. Selamat untukmu. Visal dan Amar telah datang untuk bertemu dengan kalian semua. Di atas, di atas, di atas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Retno Dili. Bye-bye. Channel yang suka nonton film tapi nggak berjam-jam, akhirnya lebih suka.